ke bagian kedua daripada persamaan kuadrat. Jadi di sebelumnya kan saya sudah cerita bahwa persamaan kuadrat ini terdiri atas beberapa bagian karena dia cukup banyak, maka dia dipisahkan atas beberapa video penjelasan. Di bagian yang pertama yang mungkin sudah selesai dilihat, kita belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Mungkin sudah melihat bahwa dia itu persamaan kuadrat, ada yang dia itu diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Apa yang dia itu bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan, yaitu adalah kalau diskriminannya itu adalah kuadrat sempurna. Kalau diskriminannya kuadrat sempurna, kita bisa menggunakan cara pemfaktoran. Bagaimana kalau diskriminannya positif tapi dia bukan kuadrat sempurna? Ya nggak bisa. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang lain. Cara yang kedua, misalkan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kalau melengkapkan kuadrat sempurna ini diskriminannya mau bagus, kuadrat sempurna atau enggak, dia juga bisa. Rumus ABC juga bisa. Nih, jadi ini itu bisa untuk semua. Cuma kelemahannya adalah kalau bisa untuk semua persamaan kuadrat, kelemahannya adalah dia lebih lama. Yang nomor 2 dan nomor 3 bisa untuk semua jenis persamaan kuadrat, cuma waktunya lebih lama daripada memfaktorkan. Itu dengan catatan bahwa kalau misalkan kita terbiasa mengerjakan pemfaktoran. Kalau misalkan kita nggak terbiasa mengerjakan pemfaktoran atau nggak bisa, ya jadi susah. Kalau misalkan mau lihat penjelasan tentang pemfaktoran, lihat di video kelas 8 ya, kelas 8 semester 1, saya taruh di situ. Bagian yang kedua adalah kita bicara tentang akar-akar persamaan kuadrat, dan kita akan cerita di bagian yang video kali ini. Bagian yang ketiga adalah kita bicara tentang penggunaan diskriminan. Di mana diskriminan ini nilainya adalah B kuadrat min 4AC. Nanti ada beberapa arti tentang diskriminan. Kemudian kita akan berbicara tentang membentuk persamaan kuadrat baru dari akar-akar yang baru. Bagian yang terakhir di video yang terpisah itu adalah tentang soal cerita yang terkait sama persamaan kuadrat. Jadi topik bahasan untuk video yang kali ini itu adalah yang ini, 3 ini. Itu akan dibahas di video kali ini. Kita langsung masuk ke bagian akar-akar persamaan kuadrat ya. Setelah kita selesai dengan subtopik yang pertama, kita masuk ke akar-akar persamaan kuadrat. Jadi di sebelumnya kan sudah dikasih tahu bahwa kalau kita punya persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, dengan menggunakan rumus ABC kan kita bisa mendapatkan X yang 2 biji itu. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Jadi nilai X-nya kan ada 2 kemungkinan. Yaitu adalah X yang pertama sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2 kali A. Di sini atau mungkin bisa disingkat aja bahwa B kuadrat min 4AC itu adalah nilai daripada diskriminan. D ini adalah diskriminan. Jadi kita bisa singkat minus B plus daripada akar diskriminan dibagi sama 2A. Sementara untuk yang kedua itu adalah minus B minus akar diskriminan dibagi sama 2A. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu penjumlahan daripada akar-akar, balik lagi ke pengertian akar ya. Akar itu adalah sesuatu angka yang kalau kita masukin dia ke dalam fungsi, maka akan menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Maksudnya gini, saya taruh di sebelah kanan, saya ambil sepotong kecil. Misalnya kita punya suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat minus x minus 2. Jadi di sini kalau misalkan kita cari x-nya dengan menggunakan pemfaktoran, karena ini kan bisa difaktorin, jadi kita punya x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Nah, kalau nilai x sama dengan 2 ini kita masukkan dia ke fungsi yang tadi fx x kuadrat minus x min 2, kita masukkan ke sini 2 kuadrat minus 2 minus 2, hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti ini tuh 2 ini dinamakan sebagai akar, yaitu suatu angka yang kalau kita substitusi nilai X ke persamaan, maka dia akan menghasilkan nilai fungsi yang sama dengan 0. Demikian juga pada saat kita masukin min 1, hasilnya juga 0. Jadi min 1 ini kita bisa sebut dia sebagai akar. Atau kita bisa bilang bahwa akar itu, akar-akar persamaan kuadrat itu adalah nilai penyelesaian. Nilai penyelesaian daripada persamaan kuadrat.
Nah, kalau kita punya penjumlahan daripada akar X1 tambah X2, kalau misalkan kita ganti ya, X1 tadi kan min B ditambah sama akar diskriminan dibagi sama 2A, ditambah dengan min B minus akar diskriminan dibagi sama 2A. Kalau kita gabung jadi satu, berarti kan diskriminannya kan bisa kita coret. Jadi kita bisa punya minus 2B dibagi sama 2A, sehingga penjumlahan dari akar-akar itu nilainya adalah minus B dibagi sama A. Dengan rumus dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX tambah C. Nah, sekarang kalau misalkan kita nyari tahu yang bentuk perkaliannya, saya hitung X1 dikali sama X2. Tadi kan X1 kan min B ditambah sama akar diskriminan dibagi sama 2A. X2 nya itu adalah minus B minus akar diskriminan dibagi sama 2A kali satu-satu ya, atas kali atas ya. Mungkin pakai kurung dulu supaya nggak bingung. Minus B plus akar D minus B minus akar D dibagi sama yang bawah langsung dikali ya, 4A kuadrat, berarti hasilnya adalah apa? B kuadrat, ini dikali masuk habis ya, ini kali ini habis, nggak usah ditulis. Terus kemudian minus D dibagi sama 4A kuadrat. Kalau misalkan kita ganti diskriminan kan kita bisa ganti B kuadrat minus 4AC, berarti B kuadratnya kan hilang, ini bisa hilang. Terus kemudian dibuka kurungnya, kita punya 4AC dibagi sama 4A kuadrat. 4 nya kita bisa coret, A nya kita bisa coret 1 biji, berarti hasilnya adalah C per A. Jadi perkalian daripada X1 dan X2 itu nilainya adalah C per A. Bagaimana sekarang dengan pengurangannya? Kalau kita punya, tadi kan sudah ada penjumlahan kan, X1 ditambah sama X2 nilainya segitu. Terus kemudian kalau misalkan kita sekarang nyari pengurangan X1 dikurangi X2, itu kalau X1 kurangi X2 ya, nanti saya coba untuk yang sebaliknya. X1 itu ini dibagi 2A dikurangi sama X2 min B minus akar D dibagi sama 2A. Di penyebutnya langsung disamain nyebut ya, karena dia kan sama. Minus B ditambah sama akar D ditambah sama B ditambah akar D. Jadi ini bisa dicoret, berarti kita punya 2 akar D dibagi sama 2A. 2-nya bisa dihilangin, akar D dibagi A. Bagaimana kalau misalkan dibalik? X2 dikurangi X1. X2-nya kan yang minus B minus akar D. Saya langsung jadiin satu ya. Minus X1, X1-nya minus B ditambah sama akar D. Jadi ini sama ini bisa dicoret karena sama, minus akar D. Di sini ada lagi minus akar D dibagi 2A, berarti sama dengan minus 2 akar D dibagi sama 2A, berarti sama dengan minus akar D dibagi sama A. Jadi ini sama ya, X1 dikurangi X2 itu berarti ada dua kemungkinan, karena kita kan nggak selalu bisa bilang bahwa X1 selalu lebih besar daripada X2 kecuali dia ngomong. Jadi di sini ada dua kemungkinan, yaitu adalah plus minus akar D dibagi sama A. A-nya nggak ikut akar ya. Jadi ini adalah rumusnya untuk pengurangan daripada akar-akar. Ini perkalian daripada akar-akar, ini pengurangan daripada akar-akar, sedangkan yang ini tadi adalah penjumlahan daripada akar-akar. Nah, sekarang kita praktek. Contoh 6, diketahui persamaan ini dengan X1 sama X2. Kalau tujuannya itu adalah kayak seperti yang A, biasanya hasil daripada akar-akar ini, kalau kita mau mencoba untuk mencari dengan menggunakan rumus ABC, X1 ini biasanya hasilnya itu jelek, akar-akaran. Dan kalau misalkan kita mau mencari X1 sama X2 nya dulu, terus kemudian baru kita masukin ke dalam soal yang di situ, biasanya susah malah ngitungnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita nyari tahu perkalian sama penjumlahan daripada akar-akar yang X1 sama X2. Jadi kita cari X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 1 sama dengan 0. Kan akar-akarnya kan adalah X1 dan X2. Berarti kita cari X1 ditambah sama X2, ada rumus kan, min B dibagi sama A. B nya jangan lupa min 3, berarti min B berarti adalah 3 dibagi sama A, hasilnya adalah 3. Terus kemudian kita cari tahu juga perkaliannya. Pengurangannya ya kalau butuh baru dicari nanti aja. Ini adalah C per A, berarti di sini adalah minus 1 dibagi sama 1, hasilnya berarti adalah minus 1. Baru kita selesaikan aljabarnya untuk soal yang diminta.
Soalnya adalah 1 per X1 min 1 ditambah sama 1 per X2 min 1. Ya, kalau kita punya seperti ini, ya berarti penyebutnya kita harus samain. X1 min 1, X2 dikurangi 1. Berarti di sini kita punya X2 dikurangi 1 sebagai pelengkap karena penyebutnya kan nggak sama. Di sini berarti X1 kurangi 1. Nah, sekarang kita deket-deketin. X1 sama X2 kita deketin. Itu ada min 1 di atas, ada 2. Berarti min 2. Terus yang bagian bawahnya dikaliin, X1 kali X2 dikurangi sama X1 dikurangi sama X2 ditambah sama 1. Terus kemudian disederhanain dulu, X1 sama X2 itu deketin, nilainya minus 2. Perkaliannya juga deketin, X1 kali X2. Kemudian min X1 sama min X2 nya difaktorin min 1 nya. Nah, kemudian baru diisi angka. X1 plus X2 ada angka, yaitu adalah 3. Terus kemudian X1 kali X2 ada angkanya, adalah min 1. Dikurangi sama X1 plus X2, nilainya adalah 3 ditambah sama 1. Terus kemudian tinggal dicari, hasilnya adalah min 1/3. Jadi kalau kita kerjain pakai cara ini malah lebih gampang daripada kalau misalkan kita menggunakan cari dulu X1 sama X2 nya. Ini hasilnya itu nggak karu-karuan kalau misalkan kita masukin ke 1 per X1 min 1 tadi. Nah, kemudian yang nomor B, kadang-kadang kita membutuhkan aljabar di punya kelas 8. Jadi pada saat pas di kelas 8 kan kita punya pemfaktoran ini, A pangkat 3 min B pangkat 3. Kalau misalkan kita faktorin berarti kan A min B, terus kemudian di sini ada A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Ya, ini sangat membantu sebenarnya. A plus B pangkat 3, jadi kalau mau ngafalin, kalau ini min, ini plus. Tapi ini 1 ya, bukan 2. Jadi kalau misalkan ini plus, berarti ini juga plus, ini sama plus, terus kemudian yang di tengah sini malah min. Itu kalau mau ngafalin ya. Kalau enggak ya pakai cara sendirilah bagaimana caranya supaya bisa tahu yang ini. Soalnya adalah X1 pangkat 3 minus X2 pangkat 3. Jadi kalau misalkan kita faktorin, kita punya X1 min X2. Jadi kita punya yang pertama kan ya. Terus kemudian persamaan berikutnya adalah X1 kuadrat ditambah sama X1 kali X2 ditambah sama X2 kuadrat. Nah, di sini kalau misalkan kita cari X1 min X2 nya kita harus hitung dulu dari persamaan ini. Nah, saya taruh di sini ya. X1 kurangi X2. Kalau dia nggak ada acuan apa-apa ya dianggap X1 nya lebih besar. Kalau misalkan X1 nya dianggap lebih besar berarti hasilnya adalah yang positif ya. Jadi yang ini ya, yang akar D per A, akar daripada diskriminan dibagi A. Kalau dia nggak ada omongan apa-apa. Jadi kalau misalkan kita sebenarnya jawabnya hasilnya minus, itu sebenarnya nggak masalah sih. Akar diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 9. Min 4 kali A kali C. A nya 1, C nya adalah min 1. Berarti ini jadinya positif. Dibagi sama apa tadi? Dibagi sama A. A nya itu adalah 1. Berarti hasilnya adalah akar 13. Itu X1 minus X2. Jadi di sini adalah akar 13. Terus kemudian X1 kuadrat sama X2 kuadrat kita cari dari persamaan. Saya ganti dulu di sini ya. Asalnya dari sini. Kalau kita punya X1 ditambah sama X2, kalau misalkan kita kuadratin, berarti kan adalah X1 kuadrat ditambah sama 2 kali X1 X2 ditambah sama X2 kuadrat. Ini asalnya dari kelas 8 juga, penjabaran. X1 plus X2 kuadrat, berarti yang duanya ini harus dipindah ke sebelah kiri kan? Berarti kita punya X1 ditambah sama X2 kuadrat dikurangi sama 2X1 X2. Nah, gantiin, ini nggak usah pakai kurung. Gantiin, jadi yang ini sama ini kita gabung jadi 1. Saya pakai kurung lagi, berarti adalah X1 ditambah sama X2 kuadrat dikurangi sama 2X1 X2, itu rumusnya. Terus kemudian ditambah lagi sama X1 X2 yang dapat dari atasnya. Nih. Nah, cukup ya, ditaruh di halaman berikutnya. Yang tadi yang B nggak cukup di sini kayaknya. Yang di sini aja deh. X1 pangkat 3 minus X2 pangkat 3. Tadi kan sudah ada akar 13. Terus kemudian yang berikutnya X1 ditambah sama X2 kuadrat minus 2X1 X2
ditambah sama X1 X2. Berarti adalah akar 13. Ini ada angka kan? Coba nyontek. X1 plus X2 nilainya adalah 3. Berarti kita tinggal tulis di sini adalah 3 dipangkatin 2 dikurangi ini sama ini, berarti adalah X1 kali X2. Diganti akar 13, di sini adalah 9, X1 kali X2 berapa ya? Min 1. Tinggal diganti min 1 gitu. Berarti hasilnya adalah 10 akar 13. Oke, terus kemudian yang C. C di sini kali bisa X1 kuadrat dikurangi sama X2 kuadrat dipangkatin 2. Nah, kita bisa melihat ini dari bentuk pemfaktoran. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat kan bisa difaktorin A plus B sama A min B kan ya. Jadi kita bisa tulis untuk bagian dalamnya itu adalah X1 dikurangi X2 sama X1 ditambah X2. Ya, ini diselesain dulu, diganti angka. X1 min X2 tadi ada angka kan? Mana tadi? Ini kan? Akar 13, nyontek ya. Akar 13, tapi jangan lupa kurungnya masih ada di luar. Terus kemudian X1 ditambah sama X2, angka juga kan? Tadi kan angkanya 3 kan? Berarti di sini 3. Jadi kita punya 3 akar 13 dipangkatin 2. 3-nya dipangkatin 2, 9. Akar 13-nya dipangkatin 2, 13. Berarti 90 tambah 27, 117. Itu jawabannya. Oke, ke contoh berikutnya. Nah, biasanya contoh-contoh ke yang berikutnya itu lebih susah. Ya sama caranya, X kuadrat plus 2X dikurangi 5. Kan dia kan ada akar-akar, yaitu adalah X1 dan X2. Jadi kita cari tahu dulu ya, X1 ditambah sama X2 berapa, sama X1 dikali sama X2 berapa. Rumusnya, ingat ya, min B per A sama C per A. Jadi di sini kita ganti minus B per A, berarti minus 2, C per A berarti adalah 5, minus 5 dibagi 1. Terus kemudian tinggal dicari. Yang A, X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Tadi ada kan rumusnya, kita kan dapatnya dari sini. X1 kalau ditambah sama X2, kalau misalkan kita kuadratin, berarti kan adalah X1 kuadrat ditambah sama 2 kali X1 X2 ditambah sama X2 kuadrat. Kita kan mau nyari ini sama ini. Ya berarti ini tinggal pindah ke sebelah kiri. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu pindah tempat ya, X1 kuadrat ditambah sama X2 kuadrat berarti adalah X1 ditambah sama X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Ya ini kalau mau ngafalin ya terserah, tapi yang penting kan bisa nyari kalau misalkan dibutuhkan. X1 ditambah sama X2 nilainya adalah minus 2 dikuadratin. Minus 2 kali X1 kali X2 min 5, ya tinggal dihitung. 4 ditambah sama 10, hasilnya adalah 14. Kemudian yang B, saya kerjain pakai dua cara ya, X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3. Cara pertama, pakai pemfaktoran. X1 pangkat 3 ditambah sama X2 pangkat 3 sama dengan X1 ditambah sama X2 dikali dengan X1. Itu cara pertama. Saya punya berapa cara? Berarti 3 ya. X1 dikurangi X1 X2, ini ada X1 kuadrat ya, ditambah sama X2 kuadrat. Nah terus kemudian diganti angka, X1 tambah X2 nya biarin, yang ini sama ini kumpulin jadi 1. Tadi kan ada rumus kan, X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2 dikurangi lagi sama X1 X2. Terus kemudian dibiarin dulu, baru kita ubah ke angka. X1 tambah X2, coba cek dulu. Benar? Dikurangi sama 3X1 X2. Ganti angka, X1 plus X2 minus 2. Terus kemudian X1 plus X2 berarti di sini 4 karena dikuadratin. 3 kali X1 X2 saya tulis dulu. X1 kali X2 min 5. Berarti hasilnya adalah min 2. Berapa nih? 3 kali 5 15 tambah 4 19. Berarti hasilnya adalah minus 38.
Oke, cara yang kedua. Sebenarnya cara yang kedua ini sama dengan cara yang pertama ya. Maksudnya kalau misalkan kita mau dapat ini, berarti kan asalnya dari penjabaran pangkat 3. X1 tambah X2 pangkat 3. Tapi kita harus bisa penjabaran dengan menggunakan segitiga Pascal ya. Lihat di punya materi kelas 8 kalau misalkan lupa. Cara menjabarkan pangkat 3, 4, dan seterusnya dengan menggunakan segitiga Pascal. Jadi X1 pangkat 3 ditambah sama 3 X1 kuadrat kali X2 ditambah sama 3 kali X1 kali X2 kuadrat ditambah sama X2 pangkat 3. Karena kita membutuhkan ini dan ini, berarti yang ini dipindah ke sebelah kiri, ini juga dipindah ke sebelah kiri. Jadi kita bisa tulis kayak gini. X1 pangkat 3 ditambah sama X2 pangkat 3 berarti adalah X1 ditambah sama X2 pangkat 3 itu yang ini. Terus kemudian yang ini pindah ke sebelah kiri jadi minus 3x1 kuadrat x2 dikurangi yang ini jadi minus 3x1 x2 kuadrat. Terus kemudian kita faktorin x1 ditambah sama x2 pangkat 3 dikurangi dengan 3x1 x2. Terus kemudian pemfaktorannya adalah x1 ditambah sama x2. Baru kita hitung plus x2 pangkat 3. Jadi kalau misalkan kita hitung, ini ada angkanya, berapa tadi angkanya ya? X1 plus X2 nya min 2. 1 min 2, 1 min 5. 1 min 2, 1 min 5. Di sini min 2 kan? Ini adalah X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 8 min. Ini berarti tetap min. Berapa nih? Ini sama ini 10, berarti 30. Sama dengan X1 pangkat 3 ditambah sama X2 pangkat 3, berarti X1 pangkat 3 ditambah sama X2 pangkat 3, berarti adalah min 38. Hasilnya sama, min 38. Ini cara pertama, sudah. Ini cara kedua, saya tuliskan di sini. Ini adalah cara kedua. Dan sekarang saya mau ngerjain dengan menggunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini dia agak berbeda, tetapi dia akan sangat membantu pada saat kita mau menerapkan itu untuk pangkat yang tinggi, kayak seperti nomor C atau nomor D. Karena nomor C dan nomor D ini, kalau misalkan kita mau ngerjain dengan menggunakan cara yang biasa, cara yang pakai pemfaktoran yang tadi, cara pertama atau cara kedua, yang nomor C dan D itu ngerjainnya akan jadi panjang sekali dan dia itu butuh hitungan yang sangat teliti. Jadi di sini cara ngakalinya adalah seperti ini. Kalau kita punya persamaan x kuadrat plus 2x minus 5 sama dengan 0, dengan akar-akar itu adalah x1 dan x2. Akar-akarnya saya tulisin x1 aja, berarti x1-nya itu kan boleh disubstitusi ke sini. Jadi kita bisa tulis x1 pangkat 2 ditambah dengan 2x1 dikurangi 5. Nah, sekarang kita bisa agak rekayasa sedikit. X1 kuadrat berarti adalah minus 2x1 ditambah sama 5. Nah, sekarang kan kita butuh x1 pangkat 3 ditambah sama x2 pangkat 3. Berarti kalau misalkan kita mau cari x1 pangkat 3 itu berasal dari x1 pangkat 2 dikali sama x1. Nah, x1 pangkat 2-nya kita ganti dengan ini. Jadi diganti dulu, minus 2x1 ditambah sama 5 dikali sama x1. Terus kemudian kita kaliin, minus 2x1 kuadrat ditambah sama 5x1. Nah, x1 kuadratnya diganti lagi, sekali lagi. Supaya dia itu pangkatnya itu nggak muncul pangkat 2, cuma muncul pangkat 1 aja. Diganti sama ini ya. Minus 2x1 ditambah sama 5 ditambah lagi sama x1. Nah, sekarang kita kaliin. Ini kali ini berarti adalah 4x1 ditambah sama 5 ditambah sama 5x1. Ini 5 ya. 5x1 berarti kita akan punya 9x1 ditambah sama ini kali ini 4. Ini kali ini berarti min 10 ya. Ini harusnya min 10. 9x1 dikurangi 10. Jadi x1 pangkat 3 kita bisa ganti. X1 pangkat 3-nya adalah 9x1 dikurangi 10. Ini yang x1. Bagaimana dengan yang x2? Ya sama aja kan? Maksudnya kalau misalkan akar-akarnya itu adalah x2, berarti x2-nya juga boleh dimasukin ke sini dan polanya akan sama dengan yang lain-lain kan? Berarti di sini kita bisa ganti 9x2 dikurangi 10. Jadi ngitungnya nggak terlalu susah.
X1 sama X2 nya dikumpulin jadi satu, jadi kita akan punya kayak gitu. Min 10 sama min 10 nya digabung jadi satu, X1 dikali sama X2 nya tadi kan min 2, min 20, berarti hasilnya adalah min 38. Nah sekarang untuk yang pangkat 4, nah pangkat 4 nya itu nyontek dari pangkat 3, saya tulis di halaman baliknya ya. Persamaannya lagi X kuadrat ditambah sama 2X dikurangi 5, akar-akarnya adalah X1 sama X2. Tadi kan X1 kuadrat kan sudah ada, min 2X1 tambah 5, tulis min 2X1 ditambah sama 5, terus kemudian X1 pangkat 3 nyontek juga mana tadi, 9X1 kurangi 10, tulis di sini 9X1 dikurangi 10. Nah sekarang kalau kita punya X1 pangkat 4, berarti artinya adalah X1 pangkat 3 dikali sama X1. X1 pangkat 3 ya berarti ngambil dari atasnya, 9X1 dikurangi sama 10 dikali sama X1, kaliin dulu. 9X1 kuadrat dikurangi sama 10X1. Nah sekarang 9X1 nya diganti, ini kan X1 kuadrat, berarti adalah min 2X1 ditambah sama 5 dikurangi sama 10X1. Kumpulin jadi 1. Ini sama ini min 18. Sama ini berarti min 28 ya. Min 28X1. Terus kemudian 9 kali 5 itu nilainya adalah 45. Nah sekarang kita ganti itu ke X1 pangkat 4. Jadi kalau kita mau nyari tahu X1 pangkat 4 ditambah sama X2 pangkat 4, X1 nya kita ganti. Min 28X1 ditambah sama 45, X2 nya juga sama, min 28X2 ditambah sama 45. 28 nya itu difaktorin, berarti kita punya X1 tambah X2 ditambah sama 90. Min 28 X1 tambah X2 berapa? Min B per A kan tadi, minus 2 ditambah sama 90, berarti hasilnya adalah 28 kali 2 56 ditambah sama 90, berarti adalah 146. Coba kita lihat jawabannya ya, benar atau enggak. 146. Nah benar. Bagaimana dengan X1 pangkat 6 dan X2 pangkat 6? Nah kalau pakai rumus aljabar ya lebih susah lagi. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu X pangkat 6 ya berarti kita harus nyari tahu dulu X1 pangkat 5. X1 pangkat 5 ya berarti X1 pangkat 4 dikali sama X1. X1 pangkat 4 nya nyontek dari yang atas, 28X1 ditambah sama 45 dikali sama X1, terus kemudian kita kaliin, min 28X1 kuadrat ditambah sama 45X1. Nah kemudian 28X1 kuadratnya kita ganti dengan yang atas, min 2X1 ditambah sama 5 ditambah sama 45X1. Dicari ya, ini kali ini 56 ditambah sama 45, berarti hasilnya adalah 101. 101X1 dikurangi 28 kali 5, 28 kali 5 140. Jadi terus kemudian baru kita cari X1 pangkat 6, asalnya dari X1 pangkat 5 dikali sama X1 dan seterusnya, polanya sama kan ya. Nah nanti kalau misalkan X1 pangkat 6 nya kita sudah ketemu dalam X1, ya tinggal masukin sini, hitung sendiri ya, kan polanya kurang lebih hampir sama. Kemudian subtopik berikutnya kita ngikutin tadi kan yang pertama sudah menyelesaikan persamaan kuadrat, terus kemudian akar-akar persamaan kuadrat, terus kemudian kita masuk ke bagian penggunaan diskriminan. Nah diskriminan ini ada beberapa maksud, ada beberapa arti. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat minus 4AC daripada persamaan kuadrat, yaitu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, diskriminan ini yang pertama dia terkait dengan akar. Ada 3 jenis terkait dengan akar. Kalau diskriminan itu kurang dari 0, maka akarnya itu adalah real. Ada 2 akar. Kalau diskriminan sama dengan 0, akarnya juga real, akar real, tapi akarnya cuma satu akar. Kadang-kadang ada yang ngomong dia sebagai namanya itu akar kembar, yang ya ini kebalik, diskriminan lebih besar dari 0,
Kalau diskriminan kurang dari 0, itu berarti namanya itu adalah tidak punya akar. Tidak punya akar, atau kadang-kadang ada yang nulis akarnya itu adalah imajiner. Imajiner itu ya berarti akarnya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kita mau praktek nih, saya misalnya punya persamaan yang simpel, x kuadrat minus x minus 2 sama dengan 0. Ini kalau misalkan kita mau nyari tahu diskriminannya berarti kan b kuadrat min 4ac. B kuadrat min 4ac berarti minus 1 dikuadratin dikali 4 kali itu. Berarti hasilnya adalah 1 ditambah sama 8, nah 9. Nah, diskriminannya berarti kan lebih besar daripada 0 kan? Nah, kalau diskriminannya lebih besar daripada 0, akarnya itu ada dua akar, namanya akar real. Ya, kalau misalkan kita mau tahu real itu apa, ya kita mulai dari bilangan yang paling kecil, yaitu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu berarti kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli kalau ditambah sama 0, hasilnya namanya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah kalau ditambah sama bilangan bulat negatif itu ya kayak seperti min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya, hasilnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat kalau ditambah sama bilangan pecahan itu namanya adalah bilangan rasional. Nggak cukup. Bilangan rasional, tulis di sini ya, bilangan rasional kalau ditambah sama bilangan irasional itu seperti bentuk akar 2, akar 3, akar 5, itu bilangan irasional. Rasional ditambah sama bilangan irasional itu hasilnya adalah bilangan real. Bilangan real kalau ditambah sama bilangan yang akarnya itu minus, namanya imajiner, berarti akar min 1, akar min 2, dan seterusnya, itu namanya adalah bilangan kompleks, dan itu adalah bilangan yang komposisinya yang jumlahnya paling banyak. Ini lari ke sini ya. Jadi kalau misalkan kita pecahin asli tambah 0, hasilnya cacah. Cacah ditambah sama bulat negatif, hasilnya itu bulat. Bulat ditambah sama pecahan, berarti hasilnya adalah rasional. Rasional ditambah sama irasional, berarti hasilnya adalah real. Real ditambah sama imajiner, berarti hasilnya adalah bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu adalah bilangan yang paling banyak sebenarnya. Kalau kita punya bentuk, ya ini kalau misalkan kita mau cari tahu dua akar realnya itu maksudnya apa. Kalau misalkan kita faktorin, berarti kan kita bisa dapat akar kayak gini kan. Berarti akarnya kan x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1 kan. Nah ini akarnya maksudnya 2. 2 akar real. Contoh lagi misalnya kita punya x kuadrat minus 4x ditambah sama 4. Nah ini kalau misalkan kita cek diskriminannya, b kuadrat min 4ac, b kuadratnya 16, min 4 kali a nya 1, c nya 1, berarti hasilnya 0. Nah kalau nilai diskriminannya sama dengan 0 kan akarnya cuma 1 akar real. Maksudnya apa? 1 akar real itu kalau misalkan ini kita faktorin, berarti kan kita punya x min 2 sama x min 2. Berarti kan x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan 2 kan. Nah ini namanya akar kembar, akarnya sama. Bagaimana kalau yang ketiga, x kuadrat minus x terus kemudian ditambah sama 5. Nah ini kalau misalkan kita cari tahu diskriminannya berapa? B kuadrat min 1 dikuadratin 1, min 4 kali a kali c, hasilnya kan min 19. Nah, jadi kalau misalkan diskriminannya kurang dari 0, katanya itu tidak punya akar. Kalau dia tidak punya akar, itu pada kenyataannya kayak gini. Kalau misalkan kita mau cari kan kita pakai pemfaktoran nggak bisa. Berarti kita harus pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, berarti maksudnya min 19 dibagi 2 sama A. Nah ini kan jawabannya adalah himpunan kosong. Jadi kan kita nggak bisa ngitung akarnya gitu loh maksudnya. Itu kalau untuk dari sisi akar-akar. Terus kemudian yang kedua adalah dia terkait dengan titik potong sama sumbu X. Yang pertama terkait sama akar, udah. Yang kedua terkait sama jumlah titik potong dengan sumbu X. Kalau diskriminan lebih besar dari 0, itu ada 2 titik potong. Kalau diskriminan sama dengan 0, berarti dia cuma ada 1 titik potong. Ada 1 titik potong. Kalau diskriminan kurang dari 0, berarti tidak ada titik potong. Kalau tidak ada titik potong ya berarti gambarnya ngambang. Jadi kalau misalkan kita gambarnya gini. Kalau dia 2 titik potong, ini saya gambar kecil ya. Ini sumbu X. Berarti kalau dia 2 titik potong, gambarnya bisa kayak gini atau bisa kayak gini. Kan titik potongnya ada 2. Kalau dia 1 titik potong ya berarti gambarnya kira-kira gini. Ini. Nah itu kan 1 titik potong. Ini kan juga 1 titik potong.
Kalau dia tidak ada titik potong, ya berarti gambarnya ngambang. Ngambangnya di atas gini bisa, ngambangnya di bawah gini juga bisa. Itu kalau dia tidak ada titik potong. Gambarnya tinggal terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, pengertian yang ketiga itu terkait antara hubungan garis sama kurva. Jadi bukan hubungan, jumlah daripada titik potong antara garis dengan parabola. Jadi kalau diskriminan lebih besar dari 0, itu artinya ada dua titik potong. Dua titik potong, tapi bukan sama sumbu X ya. Dua titik potong antara garis dengan parabola. Kalau kita gambar titik potongnya itu kira-kira gini. Nah kayak gitu. Atau mungkin kita punya kayak gini. Nah ini kan dua titik potong juga kan. Tuh. Kalau yang ini itu ada satu titik potong antara garis sama parabola. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu kayak gini. Nah ini nyentuh di satu titik. Atau mungkin kayak gini. Itu kan juga nyentuh di satu titik. Jadi gambarnya terserah. Kayak gini boleh, terbuka ke atas boleh, tapi pokoknya dia berpotongan di satu titik. Kalau di diskriminan kurang dari 0, maka artinya tidak ada perpotongan antara garis sama kurva. Jadi maksudnya kalau misalkan kita punya gambar parabola kayak gitu, garisnya itu kayak gitu, nggak memotong sama sekali. Gambarnya kayak gitu, mungkin garisnya kayak gitu, atau mungkin garisnya kayak gitu. Pokoknya dia nggak berpotongan. Jadi itu pengertian daripada penggunaan daripada diskriminan. Nah, sekarang kita coba praktek. Contoh yang ke-8, ada suatu persamaan kuadrat seperti itu, mempunyai dua akar kembar. Ya, berarti ini ada syaratnya kan? Dua akar kembar kan syaratnya diskriminan sama dengan 0 kan? Nah, tinggal diganti. Terus kemudian ini tinggal diatur dulu ya. Dikumpulin jadi satu, x kuadratnya itu di sebelah kiri, terus kemudian di sini ada minus 4ax. X-nya yang 4x ini juga dikumpulin jadi satu, minus 4x, saya tulis kayak gitu. Minus 2a ditambah sama 2 sama dengan 0. Jadi dikumpulin dulu, a ditambah sama 2, x kuadrat ditambah sama x, minusnya saya masukin ke dalam aja. Minus 4a minus 4 ditambah sama minus 2a tambah 2. Nah dari sini kita bisa tahu kan, ini itu berarti sebenarnya adalah a-nya, ini berarti sebenarnya adalah b-nya, ini adalah c-nya. Kan bentuknya kan adalah ax kuadrat ditambah sama bx tambah sama c. Diskriminan sama dengan 0, berarti kita tinggal substitusi b kuadrat min b kuadrat itu minus 4 kali a-nya adalah a plus 2, c-nya adalah min 2a tambah 2. Ya udah, tinggal diselesain, dikuadratin. Berarti di sini adalah 16a kuadrat plus 32a ditambah sama 16 dikurangi sama 4-nya biarin. Ini dikaliin berarti minus 2a kuadrat. Ini sama ini 2a, ini sama ini min 4a. Berarti min 2a ditambah sama 4 sama dengan 0. Dibagi 4 semuanya ya kali ya, supaya nggak terlalu besar. Bagi 4, berarti di sini kita punya 4a kuadrat dibagi sama 4, dibagi sama 4, dikurangi, ini langsung buka kurung ya, 4 ini hilang kan, berarti dibuka kurung, berarti kita punya 2a kuadrat, dibuka kurung lagi 2a, minus 4 sama dengan 0, ini bisa dicoret. Kita punya 6a kuadrat, 8 sama 2a, berarti 10a sama dengan 0, nah habis itu difaktorin. Difaktorin berarti kita punya 2a, sisanya adalah 3a ditambah sama 5 sama dengan 0. Berarti 2a sama dengan 0, a-nya ketemu. Atau 3a ditambah sama 5 sama dengan 0. Berarti a-nya juga ketemu. Min 5/3. Jawabannya ini dan itu. Jadi kalau misalkan kita tulis, nilai a-nya adalah 0 sama min 5/3. Oh, belum selesai ya. Hitunglah nilai A dan akar kembar tersebut. Berarti kita harus tulisin. Ini jawaban untuk A. Jadi kita tulis, ini sebenarnya belum selesai. A sama dengan 0. Kita masukin ke persamaan ini. Berarti kita punya 2x kuadrat. A-nya dimasukin 0. Berarti dapatnya min 4a. Ditambah sama 2. Dibagi 2 ya. X kuadrat. Ini kok 4a sih? Ini 4x. Dibagi 2, minus 2x ditambah sama 1. Ini kita bisa faktorin. X min 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti x-nya ketemu sama dengan 1.
Jadi untuk A sama dengan 0, nilai X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita kerjain yang satunya. A-nya sama dengan min 5 per 3. Berarti kita masukin lagi ke persamaan sini ya. Aduh, agak banyak kerjain sendiri ya. Ini tinggal substitusi ke sana. Atau kalau misalkan saya tulisin persamaannya, A sama dengan min 5 per 3. Dimasukin ke persamaan ini. Min 5 per 3 ditambah sama 2. Min 5 per 3 ditambah sama 2, ini X kuadrat, ditambah sama X, terus kemudian min 5 per 3 dimasukin situ, berarti dapatnya adalah, agak susah ya karena angkanya jelek, berarti dapatnya adalah 20 per 3 dikurangi sama 4, ditambah dengan min 5 per 3 dimasukin situ, berarti dapatnya adalah 10 per 3 tambah 2, 10 per 3 tambah 2, sama dengan 0. Nah, ini tinggal selesaiin sendiri. Tujuannya mau nyari tahu X-nya itu berapa. Tapi yang jelas dia akan muncul akar kembar nih, satu biji ini muncul akar kembar kan. Ini kan X-nya kan sama dengan 1, X min 1, X min 1. Kemudian contoh berikutnya, bentuk ini lebih besar daripada 0 untuk semua nilai X. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa ini kan lebih besar daripada 0. Berarti ini nilainya selalu positif. Kalau nilainya itu selalu positif, berarti kalau misalkan kita gambarnya itu seharusnya akan kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini namanya adalah definite positif. Definite positif ini punya syarat, yaitu adalah A-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C. A-nya ini kalau misalkan dia itu lebih besar daripada 0, dia akan muncul gambar yang terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, akan muncul gambar yang terbuka ke bawah. Itu dari sisi A-nya, dan di sini A-nya kan memang sudah memenuhi kan. Ini kan di sini kan A-nya 1. Terus kemudian dia punya syarat diskriminan kurang dari 0, sama kayak seperti tadi kan. Tuh, yang dia titik potong sama sumbu X. Jadi di sini diskriminannya kurang dari 0, dan untuk mengerjakan soal yang ini X kuadrat plus 6X ditambah sama M maunya lebih besar daripada 0, kita tinggal pakai syarat diskriminan. A-nya 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan M. Berarti kita tinggal tulis syarat diskriminan kurang dari 0. Pada saat kita mau belajar ini, berarti kita harus bisa untuk mengerjakan pertidaksamaannya. Lihat video penjelasan pertidaksamaan di video-video yang sebelumnya. B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B kuadrat berarti 36 dikurangi 4 kali A kali C. Ya, ini gampang karena ini pertidaksamaan linier. Berarti kita bisa tahu M-nya adalah lebih besar daripada 9. Cara nulisnya adalah M sedemikian hingga M-nya lebih besar daripada 9, M elemen real. Ini tinggal ditulis depannya, himpunan penyelesaian. Jadi batas-batas nilai M-nya, pokoknya M-nya maunya lebih besar daripada 9 aja. Kemudian untuk yang nomor 10. Yang nomor 10, di sini memotong sumbu X di 2 titik. Berarti di sini ada syarat ya, diskriminannya lebih besar daripada 0 karena dia berpotongan di 2 titik. Ya udah, kita tinggal masukin. Ini adalah A-nya, terus kemudian ini adalah B-nya, terus kemudian di sini ada C-nya. Diskriminan lebih besar daripada 0, berarti tinggal masukin B kuadrat min 4AC. B kuadrat M min 1 kuadrat min 4 kali A. A-nya itu adalah, atau saya nggak tulis di sini, saya tulis agak di sini aja. B kuadrat min 4 kali A kali C lebih besar daripada 0. B kuadrat M minus 1 kuadrat minus 4 kali A kali C. Kali A kali C. C-nya adalah 4, lebih besar daripada 0. Berarti di sini dibuka kurungnya, M kuadrat minus 2M ditambah sama 1 dikurangi sama 16 lebih besar daripada 0. Berarti M kuadrat minus 2M dikurangi sama 15 lebih besar daripada 0. Faktorin ya. Berapa hasilnya? 5 sama 3 kan ya? 5-nya minus, 3-nya positif. Di sini kita M-nya ketemu 5 sama min 3. Terus kemudian kita bikin garis bilangan. Garis bilangannya ini karena dia itu nggak ada tanda sama dengan, berarti min 3-nya itu terbuka, M-nya 5 itu tertutup. Terus kemudian kita cek untuk nilai M sama dengan yang bukan min 3 atau 5. Paling gampang ya adalah 0.
M-5, M plus 3. Nah, M-nya kita masukin ke situ, hasilnya adalah minus dikali sama plus. Berarti hasilnya adalah minus, dan kita masukin di posisi M sama dengan 0. Berarti di sini. Minus. Sekali lagi, lihat di pertidaksamaannya. Karena ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Di sini tandanya selang-seling, mintanya adalah lebih besar daripada 0. Berarti itu dan itu. Jadi cara nulisnya adalah himpunan penyelesaian X demikian hingga kok X sih? Pertidaksamaannya kan dalam M. Berarti M kurang dari min 3 atau M lebih besar daripada 5. M elemen real. Oke, contoh berikutnya nomor 11. Find the gradients of the line with y-intercept ini and that are tangents. Ini nulisnya salah lagi, tangent to the curve of ini. Berarti di sini kita bikin permisalan garisnya itu pakai y min y1 sama dengan mx min x1 boleh, y sama dengan mx plus c juga boleh. Karena ini melalui 0,1 berarti kita bisa gantiin yang x-nya kita gantiin ke situ, yang y-nya kita gantiin ke situ. Y min y1 berarti sama dengan mx dikurangi x1, x1-nya 0. Berarti kita bisa tulisin y itu sama dengan mx plus 1. Yang ini adalah menyinggung daripada persamaan kurva itu. Persamaan kurva y sama dengan 3x kuadrat ditambah sama 5x plus 4. Jadi kita bisa substitusi ya. Kita bisa substitusi ke sini. Kita bisa tulis y-nya sama dengan mx plus 1 sama dengan 3x kuadrat plus 5x ditambah sama 4. Ya, tinggal diatur ya. Kuadratnya dikumpulin jadi 1. Ya, ini saya kumpulin ke sebelah kanan dulu. Terus kemudian nanti baru ditarik pakai kurung gini. 5 dikurangi M ditambah sama 3. Berarti kita tahu bahwa ini itu nilainya A. Ini adalah nilainya B, ini adalah nilainya C. Nah, syarat daripada menyinggung, ini kan ada kata-kata menyinggung kan? Ada syarat, yaitu adalah diskriminan sama dengan 0. B kuadrat minus 4AC sama dengan 0. B-nya tinggal disubstitusi. 5 dikurangi M. 4 kali A-nya 3. C-nya adalah 3 sama dengan 0. Cara mungkin yang nggak terlalu susah adalah ini sebenarnya mungkin cara yang biasa orang kerjain ya dibuka kurungnya. Tapi kita bisa mengerjakan dengan menggunakan cara kayak gini. Ini kan plus minus daripada akar 4 kali 9, berarti adalah plus minus 2 kali 3. Jadi di sini ada dua kemungkinan, 5 minus M sama dengan plus 6, yang satunya 5 minus M itu sama dengan minus 6. Jadi kita bisa mendapatkan M-nya. M-nya berarti sama dengan 11. Yang satunya min 1, yang satunya adalah 11. Jadi dari M sama dengan min 1 itu kita bisa tahu persamaannya. Tadi kan sudah ada kan Y sama dengan MX ditambah sama 1. Persamaan, tujuannya mencari tahu gradien doang kan. Kalau tujuannya nyari gradien doang berarti itu udah selesai. Tapi kalau tujuan kita mau nyari tahu persamaan garis, M-nya dimasukin ke persamaan garis tadi. Berarti kita bisa mencari yang satunya Y sama dengan 11X ditambah sama 1. Itu kalau suruh nyari persamaan garis. Oke, kemudian kita mau membentuk persamaan kuadrat baru. Jadi kalau kita mau membentuk persamaan kuadrat baru ini, caranya adalah kita cari tahu dulu penjumlahan daripada akar-akar yang baru dan perkalian daripada akar-akar yang baru. Jadi persamaan kuadrat baru ini, kalau kita punya akar-akar baru itu adalah X1. Katakanlah saya tulis aksen dan X2 aksen, berarti maksudnya yang baru. Persamaan kuadrat baru itu rumusnya adalah X kuadrat ditambah sama X kuadrat dikurangi sama penjumlahan daripada akar-akar yang baru, X ditambah sama perkalian daripada akar-akar yang baru. Dan di sini kita harus isiin penjumlahan sama perkalian. Yang ini sama yang ini itu harus diisi angka. Harus diisi angka. Oke, kita coba ya.
Diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah itu. Tentukan persamaan kuadrat tersebut. Berarti ini itu adalah akar-akar yang baru, ini juga akar-akar yang baru. Ya, kita cari X1 aksen ditambah sama X2 aksen itu berapa, sama X1 aksen dikali sama X2 aksen itu berapa. Ya, dicari min 2 plus akar 5 ditambah sama min 2 min akar 5. Nah, ini nggak usah pakai kurung. Berarti hasilnya adalah, ada yang bisa dicoret gak? Ini sama ini bisa coret, berarti hasilnya adalah min 4. Terus kemudian kita mau cari min 2 plus akar 5 dikali dengan min 2 min akar 5. Kaliin satu-satu, ini kali ini. Berarti hasilnya adalah 4. Yang ini kali ini dan ini kali ini nggak usah ya. Berarti tinggal min 4 dikurangi sama 5. Berarti hasilnya adalah min 1. Nah, persamaan kuadrat barunya, tadi rumusnya itu X kuadrat dikurangi jumlah dari yang baru X dikali sama perkaliannya dia, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat dikurangi sama jumlah X ditambah perkalian sama dengan 0. Terus kemudian tinggal disederhanain aja, berarti X kuadrat plus 4X sama dengan min 1 sama dengan 0. Oke, contoh berikutnya. Akar-akar daripada persamaan kuadrat adalah itu. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu adalah, jadi di sini kita cari tahu. Jangan kita mencari tahu alfanya berapa, betanya berapa, susah. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain, kita cari tahu penjumlahan daripada akar-akar yang lama. Kita cari alfa plus beta berapa, kita cari alfa kali beta berapa. Nah, nanti yang baru itu dicari dengan menggunakan itu. Alfa plus beta, rumusnya min B per A, berarti min 3, ini C per A. Akar-akar baru itu adalah, saya tulis ya, X1 aksen adalah alfa per beta, terus kemudian X2 aksen sama dengan beta per alfa. Berarti kita cari tahu, X1 aksen ditambah sama X2 aksen, berarti adalah alfa per beta ditambah sama beta per alfa, ya berarti sama nyebut ya. Alfa kali beta, berarti di sini alfa kuadrat ditambah sama beta kuadrat. Ya, kita cari dari ini. Kan alfa kalau ditambah sama beta, kalau kita kuadratin kan alfa kuadrat plus 2 alfa beta plus beta kuadrat. Berarti kalau misalkan kita cari alfa kuadrat plus beta kuadrat, tinggal pindah ruas kan. Alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Jadi ditulis di sini alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta dibagi sama alfa beta, tinggal isi angka ya. Alfa plus beta min 3, 2 kali alfa kali beta, tulis ya, 2 kali alfa beta dibagi sama alfa beta. Terus kemudian tinggal dihitung, 9 ditambah sama 4 dibagi sama min 2, berarti min 13 per 2. Terus kemudian kita cari perkalian X1 kali X2, berarti alfa per beta dikali sama beta per alfa. Enak, ini bisa coret kan? Berarti hasilnya 1. Jadi persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat dikurangi sama penjumlahan, maksudnya adalah min 13 per 2, X ditambah sama perkalian, sama dengan 0. Terus kemudian dikali 2 semuanya, supaya dia nggak pecahan, jadi kita bisa tulis kayak gini. Ditambah sama 2 sama dengan 0. Itu persamaan kuadrat yang baru. Oke. Saya kasih contoh berikutnya karena ini butuh contoh yang cukup banyak agar supaya bisa dimengerti. Langkahnya sama, X kuadrat dikurangi 2X ditambah sama 3 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah alfa sama beta. Berarti kita cari alfa plus beta min B per A. Alfa kali beta yaitu adalah C per A. Berarti 3. Nah, sekarang persamaan kuadrat baru, X1 aksennya itu adalah alfa kuadrat plus beta kuadrat. Ya, ini sebenarnya karena dia sudah ada alfa sama beta, kita bisa cari kan ya. Kita bisa cari dari sini, dari rumus sebelumnya kan. Alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta, ya kita tinggal masukin angkanya. Ini 2 min 2 kali alfa beta, berarti 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Terus X2 yang baru, yaitu adalah 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat. Ya, sama ini nyebut alfa kuadrat, beta kuadrat, berarti kayak gitu kan. Yang atasnya berarti jadi beta kuadrat tambah alfa kuadrat kan.
nyontek hasil yang atasnya ya, karena atasnya kan sama, alfa kuadrat plus beta kuadrat dibagi sama alfa beta dikuadratin. Yang atas tuh hasilnya min 2, yang bawah berarti 3 dipangkatin 2, berarti hasilnya adalah min 2 per 9. Nah sekarang kita butuh penjumlahan daripada akar-akar yang baru, maksudnya min 2 ditambah sama min 2 per 9, berapa hasilnya? Berapa nih? Min 18, min 2. Bener nggak? Bener. Minus 20 dibagi 9. Terus kemudian kita harus nyari perkalian daripada akar-akar yang baru. Min 2 dikali sama min 2 per 9. Berarti adalah 4 per 9. Sehingga kita bisa menentukan persamaan kuadrat barunya. Yaitu adalah x kuadrat dikurangi sama jumlah yang baru. X ditambah perkalian yang baru. Sama dengan 0. Dikali sama 9 semua supaya dia itu nggak dalam bentuk pecahan, hasilnya adalah ini. Itu persamaan kuadrat barunya. Dan ini adalah contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ini sama. Saya pikir ruangnya nggak cukup, ternyata ruangnya udah cukup. Berarti contoh yang terakhir adalah contoh 14 itu. Penjelasan untuk bagian kedua daripada persamaan kuadrat itu udah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran berikutnya.